warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Di sini kami, saya Nikmatul Hasanah dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya di Universitas Ibrahim Situbondo. Judul yang kami angkat mengenai tentang implementasi Islamic Corporate Governance dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis studi pada UDR Oksiden. Jadi, ada hal yang melatar belakangi mengapa di sini kami mengangkat judul tentang Islamic Corporate Governance. Jadi perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut setiap pelaku usaha untuk menerapkan tata kelola yang baik. Jadi untuk menjaga kepercayaan para stakeholder, maka dalam konteks nilai-nilai syariah mendorong lahirnya Islamic Corporate Governance. Jadi di sini implementasi Islamic Corporate Governance yang mana pendekatan tata kelola perusahaan pada perspektif Islam, yaitu orientasi utama pertanggungjawaban yang didasarkan pada etimologi tauhid yang peran fungsionalnya perusahaan bekerja melalui aturan syariah. Jadi implementasi ini ada beberapa prinsip Islamic Corporate Governance. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Jadi, Islamic corporate governance is a corporate governance framework that places the principle of Tawhid as the moral foundation and strategic orientation of business policies. So, the approach to corporate governance from an Islamic perspective emphasizes accountability based on the epistemology of monotheism, where the company's functional role operated to Sharia law. Jadi di sini kami meneliti di perusahaan UDR Oksiden. Mengapa pemilihan objek penelitian ini didasarkan karena pada signifikasi pertumbuhan bisnis dan daya tarik pasar yang dilakukan oleh UDR Oksiden yang memulai operasionalnya pada tahun 2017. Jadi dari modal mengecer sehingga berkembang menjadi 2 unit toko dan saat ini bisa mengelola perusahaannya dengan baik. Dengan apa? Yaitu dengan mengimplementasikan sistem Islamic Corporate Governance. Jadi apa sih dampak dari Islamic Corporate Governance terhadap keberlanjutan bisnis tersebut? Di sini fokus penelitian ini diarahkan pada identifikasi bagaimana prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance dioperasionalkan dan bagaimana prinsip tersebut memengaruhi stabilitas bisnis, akuntabilitas manajerial, dan keberlanjutan jangka panjangnya. Baik, selanjutnya metode penelitian yang kami angkat di sini jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jadi data dikumpulkan melalui sistem wawancara, observasi, dan telah dokumen yang berkaitan dengan praktik objek penelitian. Jadi observasi di sini kami mengamati langsung objek penelitiannya, yang mana melalui aktivitas usaha. Jadi kami dapat melihat secara nyata bagaimana praktik pengelolaan usaha termasuk penerapan nilai-nilai Islamic Corporate Governance terhadap perusahaan ini. Nah, untuk sistem wawancara kepada pemilik dan karyawan dan juga konsumen di UDR Oksiden. Jadi untuk pemilik, kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan sistem pengelolaan usaha tersebut. Sedangkan jika kepada karyawan, di sini tujuan kami untuk mengetahui bagaimana sistem kerja perusahaan tersebut dan apakah sudah diterapkan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance. Jadi apakah sudah yang 5 barusan yang saya paparkan, ada 5 prinsip Islamic Corporate Governance. Dan selanjutnya studi kasus pada UDR Oksiden Situbondo, yaitu untuk memahami dengan mendalam penerapan Islamic Corporate dan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis. Jadi sesuai dengan kondisi yang sudah nyata.
Di sini akan kami paparkan apa sih Islamic Corporate Governance sendiri. Jadi, Islamic Corporate Governance ini menurut perspektif ekonomi Islam. Jadi seluruh kegiatan perusahaan ini dikelola berdasarkan nilai-nilai kejujuran, adilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan syariat. Jadi orientasinya ini tata kelola perusahaan tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi dan produktivitas saja, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang serta melindungi kepentingan seluruh stakeholder. Tidak hanya merasa puas di sementara saja, namun akan ada keberlanjutan bisnis dan perkembangan-perkembangan bisnis selanjutnya. Di sini akan kami paparkan mengenai prinsip Islamic Corporate Governance. Yang pertama, yaitu transparansi. Jadi, the transparency implemented by UDAIR Occident, which includes the timely delivery of information regarding all aspects related to stakeholders and employees. Without concealing any internal or external information, the principal approach by the owner of UDAIR Occident is we are family. Jadi, satu kesatuan keluarga. Sehingga kondisi ini mampu menghasilkan dan mampu menghasilkan rasa kekeluargaan sehingga praktik transparansi ini sesuai atau dapat memastikan konsistensi yang akuntabilitas terhadap pengelola perusahaan sendiri. Selanjutnya ada akuntabilitas. Jadi akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan yang bisa kita ketahui, namun di sini juga bagaimana kejelasan fungsi, struktur, sistem dan tata kelola dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Jadi, accountability is not limited to the preparation of honest and fair financial statements, but also reflects the responsibility of management towards employees. Di sini ada pertanggungjawaban yang mana dilakukan oleh pemilik perusahaan UDAIR Occident tersebut. Ya, ini sebuah achievement kepada karyawan yang menunjukkan kinerja yang sangat baik, sehingga ada kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Sehingga loyalitas tersebut yang pada akhirnya akan mendorong perilaku kerja yang positif, sehingga dapat memenuhi hak-hak konsumen dari karyawan terhadap konsumen, sehingga konsumen mendapatkan pelayanan yang optimal, sehingga terjadilah keberlanjutan bisnis yang diharapkan. Selanjutnya ada responsibilitas. Jadi responsibilitas ini sebuah tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Harus responsibel, jadi baik kepada karyawan maupun kepada konsumen. Responsibility respects the company's full accountability in conducting its business activities, both toward employees and consumer. Jadi semua pihak, semua aspek merasa mendapatkan tanggung jawab dan attention dari pemilik tersebut. Nah, jadi responsibilitas ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hukum dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Jadi, aturan yang sudah ada harap diterapkan dengan baik sehingga dapat terjadilah antara perusahaan, pemilik, karyawan, dan konsumen merasa puas sehingga terjadilah keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, ada independensi. Jadi ini cerminan dalam konsistensi perusahaan Mohon maaf Ibu Nikmatul Hasanah, operasional. bisa lebih dipercepat mengingat waktu kita juga tidak lama lagi. Baik Ibu Moderator. Jadi di sini memberikan hak berdasarkan kerja keras yang telah dilakukan selama bekerja dan berpihak keadilan pada semua pihak. Selanjutnya sistem keadilan. Di sini kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham, stakeholder, dan para karyawan menjadi informasi secara tepat, waktu, dan teratur untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham dan memilih direksi dan komisaris dan pembagian laba perusahaan.
Selanjutnya, apakah dampak Islamic corporate governance terhadap keberlanjutan bisnis? Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UD Roksiden ini telah mengadopsi beberapa aspek penting di dalam Islamic corporate governance, khususnya pada dimensi kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Jadi, praktik manajemen ini menunjukkan komitmen terhadap perilaku etis, kesejahteraan karyawan, dan perlindungan hak konsumen. Selain itu juga penerapan keadilan dan kejelasan dalam transaksi telah memperkuat kepercayaan mitra bisnis. Jadi sangat berdampak baik apabila kita menggunakan sistem Islamic Corporate Governance untuk keberlanjutan bisnis tersebut. Jadi kesimpulannya, implementasi Islamic Corporate Governance memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan bisnis di UD Roksiden, yang mana Islamic Corporate Governance memberikan arah tata kelola yang lebih profesional, etis, dan berjangka panjang. Jadi penguatan tata kelola berbasis syariah ini di masa depan diharapkan supaya dapat meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memastikan kesesuaian dengan tujuan prinsip maqasid syariah. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance atau sesuai dengan tata kelola perusahaan perspektif Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Thanks for your nice attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.